Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda, NPM 3062056168, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana, MPD. Di video ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Terdapat 3 periode lahirnya Pancasila. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Pada awalnya, Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan ini diberi nama Pancasila. 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. 3. Periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dengan melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan ini didiktikan oleh Mahatta dan ditulis oleh Ir Soekarno pada dini hari. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman tersebut muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh pihak Belanda, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan, yang mana sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau URIS. Setelah Soeharto menjadi presiden, ia mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol dan Ormas. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang ini. Namun, dengan kekuatan rezim Soeharto yang makin kokoh, sehingga tidak ada berani yang menentang. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terdapat 5 alasan mengapa diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada dasarnya merupakan sebagai dasar filsafat negara. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 tahun sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun sampai ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Perangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Betapapun lemahnya pemerintah suatu rejim, tetapi Pancasila tetap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapapun ada upaya untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.